Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahma dari Klaster Kerja 1A dengan NIM 2201402040. Di sini saya akan menjelaskan modul tugas besar saya dari pertemuan 10 sampai 17 mengenai mata kuliah Jaringan Komputer 1. Jadi di sini di bab satunya saya menaruhkan pendahuluannya mengenai tentang modul ini. Jadi pendahuluannya mengenai apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari karena perkembangan yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan akan pemanfaatan peran perangkat lunak atau aplikasi dalam hal memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Nah, jadi di modul ini memiliki rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi jaringan nirkabel dengan menggunakan mikrotik. Yang kedua, bagaimana cara mengkonfigurasi switch. Yang ketiga, bagaimana penerapan routing dalam satu autonomous system. Yang keempat, bagaimana konsep routing antara autonomous system. Dan yang kelima, bagaimana konsep restore dan backup data. Dan dari rumusan masalah memiliki tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui jaringan nirkabel dapat berperan apa saja. Yang kedua, untuk mempelajari serta mengetahui cara mengkonfigurasi switch dengan studi kasus. Yang ketiga, mengetahui cara kerja dalam satu autonomous system dapat berguna untuk apa saja. Yang keempat, mengetahui serta memahami bagaimana konsep dari antar autonomous system. Dan yang kelima, untuk mengetahui apa dari konsep restore dan backup data. Oke, yang akan kita bahas yang pertama terdapat pada bab 2 yaitu jaringan nirkabel. Apa sih jaringan nirkabel itu? Jaringan nirkabel adalah teknologi yang sangat relevan pada era sekarang ini, di mana orang-orang tidak direpotkan dengan kabel-kabel ketika ingin berkomunikasi jarak jauh sekalipun. Nah, pada jaringan nirkabel ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Wifi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada empat variasi dari 802.11 yaitu 802.11a, 11N, 11B, 11G. Yang dimana spesifikasinya memiliki berbagai macam ini memiliki kekurangan dan kelebihannya. Wi-Fi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat WLAN, yaitu Wireless Local Area Network. Dan kata lain, Wi-Fi adalah sertifikasi merek dagang yang diberikan pabrikan kepada perangkat telekomunikasi yang bekerja di jaringan WLAN dan sudah memenuhi kualitas kapasitas interoperasi yang dipersyaratkan. Nah, pada jaringan nirkabel ini memiliki topologi topologi pada jaringan wireless dan LAN sangat berbeda, walaupun pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal menghubungkan komputer satu dengan lainnya. Karena dalam menggunakan media transmisi membuat perbedaan jenis topologi antara LAN dan wireless. Selain itu, teknologi yang digunakan oleh masing-masing jaringan berbeda, yang mana untuk WLAN menggunakan teknologi wireless, sedangkan untuk jaringan LAN menggunakan teknologi Ethernet. Ada dua model yang banyak digunakan menurut standar IEEE pada WLAN, yakni satu ad hoc dan kedua infrastruktur. Ada macam-macam jenis topologi yang dapat digunakan oleh jaringan wireless. Yang pertama, Independent Basic Server Service Set atau IBBS. Nama lain dari ad hoc dan lebih banyak dikenal dengan nama IBBS. Terus yang kedua Basic Service Set yaitu BSS. Agar semua wireless pada kalian bisa saling terhubung menggunakan teknologi ini, menggunakan access point sebagai perantaranya. Jadi agar antara satu klien bisa terhubung dan klien lainnya harus terkoneksi lebih dulu dengan access point perantara yang digunakan. Terus yang ketiga Extend Service Set yaitu ESS. Jadi topologi ini memiliki lebih dari satu access point yang bisa digunakan. Tujuannya untuk menjangkau di area yang lebih luas. Jadi bisa dibilang topologi ini merupakan gabungan dari topologi BSS. Pada topologi BSS atau ASS, kita bisa mengkolaborasinya dengan jaringan LAN.
Jaringan ini dinamakan infrastruktur yang dimana wireless klien bisa terhubung serta dapat berkomunikasi dengan klien lainnya di jaringan nirkabel. Nah, pada jaringan nirkabel ini terdapat praktikum. Jadi ini praktikumnya mengenai dengan menggunakan mikrotik. Kita akan buka. Di sini saya sudah melakukan praktikum. Kita akan melihat sekilas. Jadi ini merupakan praktikum dari jaringan nirkabel menggunakan mikrotik. Yang dimana hasilnya ini mikrotiknya menghasilkan wifi dan berhasil ini dan berhasil. Ini langkah-langkahnya dari praktikum yang kita sudah lakukan. Nah, untuk bab selanjutnya mengenai konfigurasi switch. Di sini terdapat konsep dasar dari Ethernet, dasar switch, dan ARP table. Jadi Ethernet itu adalah sebuah penghubung atau sebagai antarmuka sebuah jaringan komputer yang dihubungkan pada suatu jaringan dan saling berkomunikasi dengan bantuan akses oleh fisik ke media jaringan. Ethernet pada saat ini banyak digunakan untuk menunjang kebutuhan jaringan di sekitar tempat usaha ataupun bisnis. Kalau switch itu merupakan suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Pada dasarnya, jarak kerja switch mirip seperti hub. Yang membedakannya cuman kemampuan switch yang lebih dan efisien dalam pertukaran data, memproses atau mengirim data. Pada praktiknya, switch akan menerima data dari perangkat lainnya yang terkoneksi dengannya. Lalu switch mendeteksi dan mencocokkan alamat MAC address perangkat yang dituju dengan data tabel yang dimilikinya. Selanjutnya, switch akan membuat suatu logika koneksi dengan port yang terhubung dengan perangkat tujuan. Demikian, data yang dikirimkan hanya akan diterima oleh port yang dituju, sedangkan port lainnya tidak dapat menerima data tersebut, sehingga mengurangi potensi terjadinya tabrakan data. Selanjutnya, ARP Table. ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol yang bertugas untuk mencari tahu alamat hardware atau MAC address dari sebuah host yang bergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan menggunakan atau berdasarkan alamat IP address dari host tersebut. Protokol ARP bertindak seperti detektif yang menemui setiap komputer yang ada di LAN dan menanyai apa alamat MAC address dari IP address yang dimaksud. Nah, untuk konfigurasi switch ini terdapat praktikum. Ini langkah-langkah yang telah saya lakukan pada praktikumnya mengenai konfigurasi switch. Jadi di sini saya menaruhkan langkah-langkah praktikum pada modulnya dan terdapat video juga. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video dari praktikum yang telah saya lakukan.
Berikut adalah praktikum configure switch yang saya telah lakukan. Kita percepat saja, hasilnya bisa terhubung dengan sesuai studi kasusnya. Sini terdapat studi kasusnya. Ini menggunakan Airtable. S10. Oke, selanjutnya bab 4. Terdapat konfigurasi routing dalam satu otonomi sistem. Pengertiannya otonomi sistem itu atau disingkat menjadi AS merupakan kumpulan dari beberapa router yang bekerja pada sebuah sistem administrasi yang sama. Masing-masing AS memiliki nomor identifikasi yang berbeda. Nomor ini diatur dan diberikan oleh Internet Assignment Number Authority, yaitu IANA. Pemberian nomor AS mulai dari 1 sampai 65.353. Dalam penggunaan privat AS nomor, hal yang perlu diperhatikan adalah nomor AS yang ini tidak boleh sampai keluar jaringan luar AS. Hal ini akan menimbulkan kekacauan dalam sistem pengalamatan AS. Terus routing itu merupakan suatu proses menentukan rute atau jalur yang digunakan untuk mengirim paket data dari source node ke destination node. Terus IRP. IRP itu Routing Information Protocol adalah sebuah routing protokol berbasis distant vector yang diimplementasikan di dalam suatu autonomous system. Routing Information Protocol atau IRP menggunakan hop count untuk melakukan perhitungan cost, sehingga setiap link mempunyai cost yaitu 1. Nah, di sini terdapat RIP timer. Timer update itu 30 detik untuk gunanya itu untuk mengontrol routing mengirimkan salinan lengkap dari routing table ke semua network. Ada invalid, ada hold down, ada flush. Dengan waktunya yang berbeda-beda. Kalau invalid itu 180, hold down itu 180 juga, flush itu 240 detik. Yang dimana invalid itu menentukan lamanya waktu yang harus dilalui sebelum router menentukan bahwa rute menjadi tidak valid. Kalau hold down, rute akan masuk ke status penahanan ketika paket pembaruan diterima yang menunjukkan bahwa rute tidak dapat dijangkau. Kalau flush mengatur waktu antara rute menjadi tidak valid dan penghapusannya dari routing table sebelum dihapus dari table. Router memberitahu network tentang kematian yang akan datang dari rute itu. Nah, jadi RIP itu terdapat 3 versi. Yang pertama, RIP versi 1, versi 2, dan versi 3. Di sini terdapat perbedaan RIP versi. Terus OSPF itu Open Shortest Path First, adalah sebuah routing protocol link state yang diimplementasikan dalam sebuah intra-autonomous system. Pada routing OSPF ini menggunakan Dijkstra algoritma. Terus pada OSPF ini, router melakukan broadcast informasi routing kepada semua router dalam satu autonomous system. Nah, media OSPF itu ada broadcast multi-access, point-to-point, point-to-multipoint, non-broadcast multi-access atau NBMA. Terdapat 5 paket yang digunakan SPF. Yang pertama, hello packet, database description atau DBD. Yang ketiga, link state request atau LSR. Yang keempat, link state update atau LSU. Yang kelima, link state acknowledgement yaitu LSACK. Untuk area kerja OSPF sendiri terdapat kategori. Yang pertama, area border routers yaitu ABR. Kedua, autonomous system boundary router atau SBR. Yang ketiga, dedicated router atau DR. Yang keempat, backup designated router atau BDR. Selanjutnya, EGRP atau Enchanted Interior Gateway Routing Protocol merupakan protokol routing hybrid yang mengkomunikasikan metode link state dan metode distant vector.
EJRP menggunakan algoritma routing diffusing update algorithm dual yang dimana mengetahui jalur tanpa harus menggunakan update dari router lain. Sehingga EJRP akan memilih router mana yang menjadi suksesor dan variable suksesornya. Keunggulannya pertama mendukung untuk IP versi 4 dan IP versi 6, dianggap tanpa kelas, mendukung untuk VSLM atau CDR, mendukung untuk ringkasan dan jaringan yang terputus, penemuan network yang efisien, komunikasi melalui reliable transport atau RTP, pemilihan jalur terbaik melalui diffusing update algorithm atau dua. Di sini ada ISGP protokol header. Terus EJRP Network Establishment ada 3 syarat. Yang pertama hello atau ACK ratio, yang kedua AS number match, yang ketiga idential matrix atau coverage. Nah, di sini ada EJRP terminologi. Dari network table ke IP, topologi table ke IP, routing table ke IP. Catatannya penulis yang layak adalah cadangan bisu dan disimpan di table topologi. Selanjutnya ada EJRP configuration. Jadi ada konfigurasi EJRP di sini. Terus ada EJRP metric. EJRP metric sama dengan nilai EJRP metric yang dihitung dikalikan 256. Yang dimana EJRP metric untuk jalur sama dengan 256 dikali EJRP metric untuk jalur. Di sini ada rumusnya. Dimana K1, K2, K3, K4 ada semua ada konstanta. B-nya 10 juta bandwidth terkecil dan kilobit sepanjang jalur. Bebannya terus ada jumlah penundaan antar muka keluar di sepanjang jalur, ada reliabilitas. Nah, selanjutnya ada konfigurasi routing atau autonomous system di bab 5. Pengertian routing BGP. Border Gateway Protocol merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system dan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan oleh ISP besar maupun kecil untuk perbaikan, dan hasilnya device yang berbeda pada jaringan dapat saling berhubungan dan konfigurasinya lebih mudah jika dibandingkan routing statik atau lebih tepatnya kita dapat itu lebih banyak. BGP juga menggunakan path vector algorithm dia mencari arah atau jalur yaitu suspek arah atau menggunakan atribut BGP menggunakan policy based route yang dimana kita sendiri mencari jalur dan mengaturnya. BGP menggunakan address number sebagai identitasnya. Di dalam BGP terdapat internal BGP yang disebut IBGP dan eksternal BGP yang disebut EBGP, BGP fleksibel, dan berbagai banyak metrik atau atribut. Jadi di sini ada jenis ISP, yang pertama single home, dual home, single multi home, dan dual multi home. Di sini ada basic BGP basic configuration. Di sini menampilkan kalau kita menuliskan show IP BGP maka output yang muncul seperti ini. Untuk jenis-jenis pesan dalam BGP yang pertama open message berisi dan BGP versi BGP router ID hold time 3 kali keep leave interval. Ini terdapat open message yang terdapat pada pesan BGP. Terus yang kedua keep leave ada ini juga. Terus yang ketiga berisi withdrawn routers router yang dihapus atau yang dibuang. Pada atribut yaitu metrik BGP RRI itu dapat dicapai routing yang mengirimkan update nih. Terus ada notification seperti ini. Notification itu pengumuman atau notif yang mengenai error saat mengirimkan. Selanjutnya perbedaan eBGP dan eBGP. Jadi persyaratan BGP eksternal itu pertama SN berbeda, network eBGP harus berada di SN berbeda untuk membentuk hubungan. Yang kedua tentukan network. Yang ketiga reachability atau keterjangkauan. Untuk persyaratan pada BGP internal yang pertama satu SN sama. Yang kedua tentukan network juga. Yang ketiga ada keterjangkauan atau
keterjangkauan atau reachability, dan yang keempat topologi full mesh pada setiap router BGP. Jadi di sini ada alternatif BGP full mesh. Jadi alternatifnya itu pertama reflektor rute dan reflektor multi rute. Terus ada konfederasi BGP juga. Untuk atribut BGP sendiri, dalam pemilihan jalur BGP terdapat bobot, preferensi lokal, asal panjang jalur AS, kode asal, metrik, BGP versi BGP, next hop terdekat, jalan tertua, ID router BGP, dan alamat IP network. Jadi bobot itu berarti tertinggi, preferensi lokal tertinggi, rute lokal yang disukai, aspek terpendek yang diinginkan, dan kode asal terendah, metrik terendah, lebih suka jalur IBGP sebelum jalur IBGP, metrik terendah di aksi yang sama, waktu aktif jalur terlama, ID router BGP terendah, dan jaring alamat IP network terendah. Oke. Nah, ini bab 6 itu bab terakhir dari modul yang telah saya buat. Jadi bab 6 ini terdapat restore dan backup data. Untuk pengertian backup data sendiri adalah sebuah proses penyalin data fisik atau file ke penyimpanan sekunder seperti flash disk, hard disk eksternal, sistem cloud, atau media lainnya. Hal ini mengantisipasi apabila data primer mengalami kerusakan atau hilang. Jadi, backup data ini memiliki tujuan untuk mengantisipasi apabila data primer mengalami kerusakan atau hilang. Untuk restore, itu proses mengembalikan kembali sebuah data atau file ke tempat semula. Jadi misalnya nih, data terhapus secara tidak sengaja, maka data tersebut bisa kembali lagi dengan mencarinya dalam resell bin komputer untuk kemudian dikembalikan ke lokasi semulanya. Jadi backup dan restore itu terdapat tiga. Yang pertama nih ada backup dan restore FTP untuk membuat cadangan gambar Cisco. Jadi backup dan restore pada perangkat Cisco itu bisa menggunakan FTP. Dengan langkah-langkahnya, satu, pastikan ada akses ke server jaringan FTP. Lalu ping server TFTP untuk menguji konektivitas. Kedua, verifikasi bahwa server TFTP memiliki ruang disk yang cukup untuk mengakomodasi citra perangkat lunak Cisco iOS dengan perintah software pada router untuk menentukan ukuran file image Cisco iOS. Dalam contoh adalah panjang 486.899.872 byte. Terus yang ketiga, salin gambar ke server TFTP menggunakan perintah salin sumber URL tujuan lalu URL. Setelah mengeluarkan perintah menggunakan URL sumber dan tujuan yang ditentukan, pengguna diminta untuk menambahkan sumber, alamat IP host jarak jauh, dan nama file tujuan. Transfer kemudian akan dimulai. Jadi ini dari step yang 3 langkah tadi. Cisco sering merilis versi baru dari iOS untuk mengatasi bug dan menyediakan fitur baru. Nah, dari pembaruan perangkat lunak itu terdapat langkahnya. Pertama, verifikasi gambar Cisco iOS yang memenuhi persyaratan dalam platform fitur dan perangkat lunak. Unduh file dari cisco.com dan transfer ke server FTP. Terus verifikasi konektivitas ke server FTP. Lalu ping server TFTP dari router, output akan menunjukkan server TFTP dapat diakses dari router. Nih. Selanjutnya nih ada 3, pastikan ruang flash yang cukup pada router yang sedang ditingkatkan. Jumlah free flash dapat diverifikasi menggunakan perintah soft flash. Bandingkan ruang flash kosong dengan ukuran file gambar baru. Perintah soft flash digunakan untuk verifikasi ukuran flash gratis. Yang keempat, salin file gambar iOS dari server TFTP ke router menggunakan perintah salin. Setelah mengeluarkan perintah dengan URL sumber dan tujuan yang ditentukan, menggunakan diminta alamat IP host jarak jauh, file sumber nama dan nama file tujuan, transfer file akan dimulai. Ya deh, dari langkah 3. Terus ada backup dan restore dengan USB port nih ya. Jadi fitur penyimpanan universal serial
serial besi atau USB ini diaktifkan model router Cisco tertentu untuk mendukung USB flash drive. Router flash USB menyediakan kemampuan penyimpanan sekunder opsional dan perangkat boot tambahan. Gambar konfigurasi dan file lainnya dapat disalin atau dari memori flash USB Cisco dengan keandalan yang sama seperti menyimpan dan mengembalikan file dengan menggunakan kartu compact flash. Selain itu, router layanan terintegrasi modular dapat memboot gambar perangkat lunak Cisco iOS apapun yang disimpan di memori flash USB. Idealnya flash USB dapat menampung banyak salinan Cisco iOS dan beberapa konfigurasi router. Port USB dari router Cisco 4321 yaitu ada ini. Terus saat mencadangkan ke port USB ada baiknya untuk melakukan perintah show file sistem verifikasi bahwa USB drive Anda dan mengkonfirmasi nama. Selanjutnya gunakan perintah copier saya untuk mengirim file konfigurasi ke USB flash drive. Ketika untuk menggunakan nama flash drive garis miring bersifat opsional tetapi menunjukkan direktori root dari flash drive USB. PS akan menanyakan nama file jika file sudah ada di USB flash drive. Akan tahun menimpa seperti ini. Untuk memulaikan konfigurasi dengan USB flash drive harus mengedit file USB satu config dengan editor teks lalu gunakan copy 11 R1 config running config untuk mengembalikan konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, yang ketiga terdapat password recovery Cisco device. Langkah-langkahnya, satu, sambungkan kabel konsol ke router. Kedua, nyalakan daya router. Ketiga, tekan tombol break pada keyboard dalam jarak 60 detik router akan boot ke mode ROM. Nih. Oke, berakhir dari penjelasan modul saya. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Salah jawab, mohon maaf. Jika terdapat kekurangan pada modul saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.